Pemain berdarah Jerman bisa bela timnas tanpa naturalisasi. Kejutan, tiba-tiba Sintayong ada di Indonesia. Fakta Calviato Rizky, Raja Asis Timnas Indonesia U19. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tanpa naturalisasi, pemain keturunan Jerman bisa bela timnas Indonesia. Seakan tak ada habisnya talenta muda potensial Indonesia. Seakan ikut menyokong perkembangan timnas Indonesia yang semakin kesini, semakin menunjukkan tajinya. Terkini ada nama pemain diaspora Reno Munz yang belakangan ini santer jadi perbincangan. Nama Reno Munz sempat menjadi perbincangan publik tanah air karena asal-usulnya yang dekat dengan Indonesia karena lahir di Jakarta. Meski lahir di ibu kota, diketahui ayah ibu Reno Munz ternyata merupakan warga negara Jerman dan tak memiliki darah Indonesia. Karenanya banyak yang mengulik kemungkinan pemain berusia 18 tahun itu membela timnas Indonesia di kemudian hari. Sebagian netizen berpendapat bahwa Reno Munz bisa saja dinaturalisasi karena ia lahir di Jakarta. Sama seperti Elkan Bagot yang lahir di Bangkok dan didekati Thailand. Sebagian lainnya menilai sulit bagi PSSI untuk menaturalisasi sang pemain karena dirinya hanya numpang lahir di Jakarta dan tak punya ikatan dengan Indonesia. Namun jika mengacu pada statuta FIFA pasal 7 mengenai kewarganegaraan baru, Reno Munz sejatinya bisa saja dinaturalisasi karena dirinya lahir di Indonesia. Terlepas dari perdebatan itu, menarik untuk mengupas sepak terjang dari Reno Munz. Karir sepak bolanya pun bermula di negara asal orang tuanya. Ia mengawali karir di SC Fortuna Kol pada 2012 dan 2022 lalu. Usai menimba ilmu di klub tersebut selama 1 dekade lamanya, Reno Munz kemudian bergabung ke salah satu klub top di Jerman, yakni Bayer Leverkusen. Di klub tersebut, Reno Munz bermain untuk tim U19 selama 2 tahun lamanya, dengan mengemas 38 penampilan dan torehan 2 gol di berbagai kompetisi pemain muda. Kiprahnya di kompetisi muda itu kemudian membawanya menembus timnas Jerman U19. Ia melakoni debutnya bagi Der Panzer Muda pada 2023. Hingga kini, Reno Munz telah tampil sebanyak 7 kali bagi timnas Jerman U19. Baik itu di laga persahabatan ataupun di laga resmi seperti kualifikasi Euro U19. Per Juli 2024 ini, Reno Munz memutuskan untuk meninggalkan Leverkusen U19 dan menapaki karir profesional dengan bergabung ke Greuther Fürth. Fakta Calviato Rizky, Raja Asis Timnas Indonesia U19. Pertama, terengginas saat jadi starter. Calviato Rizky membuat debut sebagai starter di Piala AFF U19 2024 dalam laga melawan Timor Leste. Sebelumnya, ia hanya menjadi pemain cadangan di 2 pertandingan awal grup A, meski tampil menjanjikan melawan Kamboja. Kesempatan sebagai starter melawan Timor Leste dimanfaatkan dengan baik untuk menunjukkan kontribusi besar untuk tim Garuda Muda. Kedua, sang ayah juga pesepak bola. Calviato Rizky menunjukkan keterampilan hebat di lini tengah timnas Indonesia U19 yang juga dipengaruhi oleh peran ayahnya, di mana ayah Firmansyah pernah menjalani seleksi timnas Indonesia U19 pada 1997 dan bermain profesional untuk klub-klub seperti Persija Selatan, Indosmen, dan Persikota Tangerang. Ketiga, kontribusi besar sang kreator. Calviato Rizky mencetak gol indah dari luar kotak penalti dalam kemenangan timnas Indonesia U19 atas Timor Leste. Selain gol tersebut, ia juga menyumbangkan 3 assist, memberikan kontribusi besar dalam kemenangan tim asuhan Indra Syafri. Kejutan, tiba-tiba Sintayong ada di Indonesia.
Setelah ditunggu-tunggu, Sintayong akhirnya tiba di Jakarta, Indonesia. Pelatih 53 tahun itu terlihat hadir dalam peluncuran Golden Visa yang digagas oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, tepatnya pada hari Kamis 25 Juli. Secara simbolis, Sintayong pun diberikan Golden Visa oleh Presiden Joko Widodo, yang mana turut hadir dalam acara tersebut. Sintayong sendiri mendapatkan Golden Visa karena telah memberikan banyak kontribusi bagi prestasi sepak bola nasional. Ujung-ujungnya, nama Indonesia juga menjadi terangkat di mata dunia. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir pernah mengungkapkan jadwal kedatangan pelatih timnas Sintayong ke Indonesia pada akhir Januari lalu. Ia mengatakan diputuskan bahwa Coach Sintayong akan fokus pada proses kesembuhannya selama 2 hingga 3 minggu ke depan. Karena seperti yang kita tahu, ST mengalami sakit dan harus melakukan tindakan operasi. Bahkan beberapa waktu lalu ada statement Sintayong baru akan tiba di tanah air awal Agustus. Sintayong habis operasi kemarin, mudah-mudahan 1-2 minggu lagi bisa kembali dan mulai bisa mempersiapkan tim kita untuk pertandingan kualifikasi babak ketiga Piala Dunia, kata Erick Thohir akhir Januari lalu. Sintayong memang tengah ditunggu kehadirannya di tanah air setelah sempat kembali ke negara asalnya Korea Selatan. Hal itu mengingat timnas Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Bahkan dari itu, untuk kehadiran STY di acara tersebut menjadi sebuah kejutan untuk penggemar sepak bola tanah air. Lantaran sebelumnya pihak federasi belum memberikan keterangan teranyar waktu kedatangan sang juru ramu. Sementara itu di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Indonesia masuk ke dalam grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Indonesia dijadwalkan bertanding ke Arab Saudi 5 September, lalu menjamu Australia pada 10 September.